Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya siang ini? Sehat? Jadi semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam menjalani setiap urusan. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas. Bertemu lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau akrab disapa sebagai Kak Suci. Jadi hari ini kita akan menyimak pembahasan soal-soal UTBK yang biasanya selalu muncul atau pernah muncul dalam UTBK pada tahun-tahun sebelumnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lihat bentuk soal nomor 1. Dalam soal nomor 1, disediakan sebuah teks, tapi sebelum membaca teksnya secara keseluruhan, kita harus melihat dulu apa petunjuk soal dari nomor 1. Kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna sama dengan bengkel mobil adalah apakah kedai kopi, desain interior, kaum urban, peran penting, atau sejarah panjang. Untuk menjawab soal seperti ini, kita tidak perlu kembali ke teksnya, jadi ada triknya karena yang ditanyakan itu pola makna yang sama, pola frasa. Jadi adik-adik harus menentukan dulu pola DM atau MD. D-nya sebagai diterangkan atau sebagai inti, sedangkan M menerangkan atau hanya sebagai keterangan tambahan. Kemudian yang kedua, kita cek dari segi kelas kata. Kelas kata itu banyak sekali, tapi kita gunakan hanya 3, yaitu ada verba, ada nomina, ada adjektiva atau kata sifat. Kemudian yang terakhir, kita cek dari segi afiks atau imbuhannya. Nah, apakah kita harus mengecek ketiganya? Kalau dari saya sendiri, triknya kita langsung cek dulu kelas katanya. Apakah kata tersebut masuk verba atau kata kerja, nomina kata benda, atau adjektiva kata sifat. Yang ditanyakan dalam soal nomor 1 itu frasa bengkel mobil. Jadi bengkel itu masuk dalam kata apa? Kata verba, benda, atau adjektiva. Jadi cara menentukan verba, nomina, adjektiva itu ada caranya. Jadi kalau pada saat UTBK kita tidak perlu lagi membuka KBBI karena memang tidak bisa kan. Jadi verba, ciri verba itu kan berimbuhan. Imbuhannya me, ber, di, dan ter. Kemudian verba juga bisa untuk menentukan bahwa kata itu masuk verba atau kata kerja, kita bisa ingkarkan dengan kata tidak. Contohnya kata makan, berarti tidak makan, tidur, tidak tidur. Kemudian nomina kita ingkarkan dengan kata bukan. Misalnya kata pendidikan, apakah pendidikan kata kerja atau kata benda? Jadi coba kita ingkarkan dengan kata bukan, berarti bukan pendidikan. Pendidikan masuk kata benda. Adjektiva berarti bisa diingkarkan dengan kata sangat, dengan kata paling, dengan kata amat juga. Contohnya, kata cenderung. Cenderung apakah kata kerja, nomina, kata benda, atau adjektiva? Jadi kita coba, kalau misalnya tidak cenderung verba. Oh iya bisa. Bagaimana keadaan kalau misalnya nomina bukan cenderung, berarti bukan kata benda. Adjektiva sangat cenderung, bisa atau cocok, paling cenderung, amat cenderung, berarti lebih dominan ke adjektiva. Cenderung itu masuk dalam kata sifat. Sekarang kita mau cek bengkel. Tidak bengkel, bukan bengkel, atau sangat bengkel. Berarti ini yang paling sesuai itu kata bukan benda. Mobil, ini pasti masuk kata benda. Jadi kelas katanya sama-sama menggunakan kata benda atau nomina. Kita mau cek dari alfa sampai error. Kata kedai, kedai ini nomina, kopi juga nomina atau kata benda. Desain dan interior.
Desain bukan desain, ini bukan interior, cocok. Kaum urban, nomina, nomina. Kalau opsi delta, penting, itu masuk adjektiva. Berarti otomatis delta tidak bisa jadi jawaban. Opsi error, ada kata panjang. Ini kan juga adjektiva. Berarti tidak bisa menjadi jawaban. Tersisa 3 opsi, ada Alpha, Bravo, dan Charlie. Nah, sekarang kalau seperti ini, ada 3, kelas katanya sama semua, apa yang harus kita lakukan? Jadi, ada trik lainnya, karena ini kan frasa bengkel mobil. Kita selipkan kata di tengahnya, tapi kata yang diselipkan itu kata yang harus sesuai juga. Misalnya, bengkel mobil. Misalnya adik-adik mau selipkan bengkel pada mobil, bisa ya? Atau mau lihat dari segi hubungannya juga boleh. Misalnya, bengkel itu berarti tempat untuk memperbaiki mobil. Berarti objek yang dilayani. Bengkel mobil adalah tempat untuk memperbaiki mobil. Jadi kita mau cek kalau opsi alfa, kedai kopi. Kedai kopi berarti tempat untuk menjual atau menyediakan kopi. Bagaimana dengan desain interior? Desain interior adalah tempat. Bisakah juga menggunakan yang ini hubungannya tempat untuk melayani atau menjual? Kan tidak. Berarti Bravo tidak. Charlie juga ini tidak bisa jadi jawaban. Berarti yang tersisa opsi alfa. Maknanya sama atau hubungannya sama. Jadi tadi bengkel mobil, kakak ulang, bengkel mobil adalah tempat untuk memperbaiki mobil, sedangkan kedai kopi adalah tempat untuk menjual atau menyediakan kopi. Sekarang kita cek soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu yang ditanyakan fungsi kata penghubung melainkan dalam kalimat ketujuh adalah kalimat ketujuh. Oke. Upaya ini bukan sekedar mengajar keuntungan finansial, melainkan juga membangun daya saing di tengah persaingan global yang kian ketat. Yang ditanyakan itu fungsi. Melainkan, kata penghubung melainkan apa? Melainkan itu kan yang kita pahami selama ini, melainkan berarti menyatakan pertentangan. Berarti kita langsung eliminasi opsi dong. Kalau opsi alfa, menegaskan adanya pilihan di antara dua hal, kurang tepat. Delta, menandakan hubungan sebab akibat. Biasanya kalau hubungan sebab akibat kan kalau bukan karena kan konjungsi sebab. Konjungsi karena itu kan berarti yang menyatakan sebab, akibat, sehingga. Kemudian Charlie memberikan penjelasan tambahan juga kurang tepat, menghubungkan dua hal yang setara secara urutan juga tidak tepat. Yang tersisa opsi alfa menunjukkan hubungan pertentangan. Oke. Soal selanjutnya, hubungan kata regulasi dan pemerintah sama dengan hubungan kata kurikulum dan kata apa? Bentuk soal nomor 3 ini masuk dalam kategori analogi kata. Jadi kita harus tahu apa hubungan pemerintah dan regulasi. Apa hubungan pemerintah dan regulasi? Oke, jadi pemerintah adalah, hubungannya seperti ini, pemerintah adalah pihak yang mengeluarkan atau mengatur regulasi. Jadi sebentar kita mau cari bukan siapa. Jadi kalau kurikulum, siapa atau apa yang mengatur atau mengeluarkan kurikulum. Jadi kita mau cari apakah opsi alfa, buku. Buku itu, kurikulum itu ada dalam buku, berarti ini tidak tepat sebagai jawaban. Siswa penerima kurikulum. Sekolah, bagaimana dengan sekolah? Sekolah adalah institusi formal yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menjalankan kurikulum sesuai dengan sistem pendidikan. Jadi jawabannya opsi Charlie. Bagaimana dengan ujian? Ujian adalah alat ukur. Pengajar, ya orang yang mengajar. Berarti ini kurang sesuai, ini juga tidak. Regulasi dan pemerintah sama dengan berhubungan, kata sama dengan kurikulum dan sekolah. Sekarang kita pindah ke soal nomor 4. Kelompok kata yang berpasangan tetap dalam bacaan tersebut adalah jadi pasangan tetap atau kolokasi
Pasangan tetap itu bisa berupa kata majemuk, bisa juga berupa idiom. Oke, ciri kata pasangan tetap yang pertama, tidak bisa disisipi. Kemudian yang kedua, tidak dapat dipasangkan dengan kata lain. Yang ketiga, posisinya tidak dapat ditukar. Nah, sekarang kita mau cek. Yang manakah kata berpasangan tetap? Apakah opsi alfa, bravo, dan yang lain? Nah, sekarang kita cek kata pelayanan kesehatan. Kata pelayanan kesehatan, kata pelayanan apakah bisa dipasangkan dengan kata lain? Misalnya apa? Selain pelayanan kesehatan, pelayanan rumah sakit, bisa. Berarti ini bukan kata berpasangan tetap. Kemudian masa kolonial, bisa dipasangkan dengan kata lain, masa Orde Baru. Bangun malam, bangun siang, orang pintar, bisa orang bodoh, kemudian error, balai pengobatan, bisa balai desa. Terus yang mana Kak jawabannya? Kalau misalnya semua bisa dipasangkan dengan kata lain. Yang seperti tadi yang saya katakan bahwa pasangan tetap itu bisa berupa kata majemuk atau idiom. Kata orang pintar di sini, coba kita kembali ke kalimat kelima. Mana kalimat kelima? Jadi kalimat 5, pada masa kemerdekaan berbagai metode pelayanan dan penyembuhan kesehatan jiwa mulai dari ini. Jadi kesehatan jiwa mulai bermunculan di masyarakat, misalnya pengobatan orang pintar. Pengobatan orang pintar. Orang pintar yang dimaksud di sini bukan orang yang pintar dari segi akademik, tapi dukun. Berarti kata berpasangan tetap di sini ada dalam opsi delta. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Dalam soal nomor 5 yang ditanyakan, kata yang memiliki makna lebih luas dari kata perusahaan dalam kalimat 5 adalah. Nah, yang ditanyakan kan makna lebih luas. Bentuk soal seperti ini masuk dalam kategori hierarki kata atau makna tingkat atau hubungan antara hipernim dan hiponim. Apalagi itu hipernim? Hipernim ini adalah yang umum, tahu. Sedangkan hiponim yang maknanya lebih sempit. Nah, contohnya, misalnya yang ditanyakan hiponimnya dari buah. Oke, yang ditanyakan hiponimnya dari buah, berarti yang lebih sempit ke bawah. Bisa di sini ada anggur, bisa apel, bisa pisang, dan sebagainya. Jadi anggur, apel, pisang ini masuk dalam hiponim. Sedangkan yang buah ini masuk dalam hipernim. Yang ditanyakan dalam soal nomor 5, perusahaan. Kemudian makna lebih luas, berarti yang dicari di atasnya. Kita lihat opsi alfa, firma. Firma itu apa? Jadi ini adalah bentuk spesifik dari perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama. Jadi firma ini lebih sempit atau merupakan bagian dari perusahaan. Otomatis alfa bukan jawaban. Bagaimana dengan opsi bravo, organisasi? Organisasi memiliki cakupan yang luas. Sebuah organisasi tidak harus mencari untung. Misalnya, bisa berupa LSM, yayasan, instansi pemerintah. Jadi perusahaan ini hanyalah salah satu jenis dari organisasi. Karena yang ditanyakan tadi di atasnya, berarti organisasi dulu, kemudian di bawahnya ada perusahaan. Bagaimana dengan opsi lain? Kenapa bukan jawabannya Charlie, delta, atau error? Coba kita cek opsi Charlie. Industri biasanya merujuk pada kelompok perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang sejenis. Misalnya, industri tekstil. Meskipun terlihat luas secara struktur formal, organisasi tetap menjadi payung hukum yang lebih besar bagi segala bentuk perkumpulan manusia. Jadi, organisasi ini tetap jadi jawaban benar, makna luas dari perusahaan.
Bagaimana dengan perseroan? Perseroan ini adalah salah satu bentuk hukum perusahaan. Jadi ini lebih sempit karena merupakan jenis dari perusahaan. Pabrik. Kalau pabrik pabrik adalah tempat di mana proses industri terjadi. Sebuah perusahaan bisa memiliki banyak pabrik sehingga pabrik maknanya lebih sempit dari perusahaan. Nah, jadi kita sudah dapat jawabannya. Makna lebih luas dari kata perusahaan adalah organisasi. Sekarang kita cek soal selanjutnya. Yang ditanyakan, kata repetitif pada kalimat 4 dalam bacaan di atas paling dekat maknanya dengan kata apa? Coba kita cek kalimat 4. Kalimat 4, hal ini menyebabkan perubahan besar dalam dunia kerja, terutama pada jenis pekerjaan yang bersifat repetitif. Repetitif itu artinya bersifat repetisi. Repetisi artinya apa? Repetisi artinya pengulangan atau berulang-ulang. Nah, sekarang kita cek yang sesuai. Opsi alfa membosankan tidak, berkelanjutan tidak, berulang-ulang secara manual, error juga tidak. Berarti jawabannya opsi Charlie. Sekarang soal selanjutnya, nomor 7 yang ditanyakan, nomor 8. Bentuk pean pada kata perubahan dalam kalimat 9 mempunyai makna yang sama dengan bentuk pean pada kata. Ini dari alfa sampai error. Ada kata perhatian, perkotaan, peraduan, persimpangan, perkebunan. Yang ditanyakan kata perubahan. Jadi kita mau cek bentuk imbuhan peran. Peran dan pean, oke, hampir sama. Jadi peran yang menyatakan tempat, contohnya misalnya permandian. Kemudian peran menyatakan proses. Contohnya peradilan, berarti proses mengadili. Menyatakan hasil, perhitungan. Oke. Nah, kita mau cek kata perubahan menyatakan apa? Apakah menyatakan tempat, proses, atau hasil? Jadi perubahan itu menyatakan proses. Jadi kita mau cek perkotaan. Perkotaan ini kan menyatakan tempat. Kemudian peraduan juga tempat, peraduan. Peraduan raja berarti tempat beristirahat. Persimpangan juga tempat atau lokasi. Perkebunan juga tempat. Yang tersisa opsi alfa. Berarti jawabannya opsi alfa. Nomor 9. Saat malam tiba, kita segera mengistirahatkan tubuh. Dan saat bangun pagi, kita dapat menghirup udara segar dan bersih yang baik untuk pernapasan. Sinonim kata yang bercetak miring pada kalimat di atas adalah sinonim berarti persamaan kata ya. Kata mengistirahatkan. Apakah bersinonim dengan kata membiarkan, memberikan? Kalau opsi alfa kan kata mengistirahatkan tidak tepat untuk bersinonim dengan kata membiarkan, memberikan juga tidak, memanaskan juga salah, mendiamkan, mengaktifkan tidak. Berarti yang paling sesuai itu opsi delta. Oke, selanjutnya kita cek soal nomor 10. Yang ditanyakan, kalimat kedua pada teks tersebut menjadi tidak efektif karena kalimat kedua, namun implementasi kebijakan tersebut masih terkendala karena terbatasnya infrastruktur pendukung di wilayah timur Indonesia. Jadi, untuk mengecek ketidaklogisan sebuah kalimat, adik-adik harus mencari apakah dalam kalimat tersebut memiliki subjek dan predikat. Kalimat logis harus memiliki, yang pertama harus ada subjek dan predikatnya, yang kedua harus hemat kata. Kemudian yang ketiga harus benar ejaannya. Tapi kita cek dari dua ciri saja ini, kita cek kalimat kedua tadi ada kata oleh karena. Penggunaan frasa oleh karena ini termasuk dalam pemborosan kata.
Jadi bagaimana supaya logis? Kita gunakan salah satunya. Nah, karena di opsinya tidak memunculkan perbaikan kalimatnya, kita cek opsi alfa, penggunaan konjungsi namun di awal kalimat. Namun, ini konjungsi yang menyatakan pertentangan. Berarti kalimat 1 dan kalimat 2 bertentangan. Coba kita cek kalimat 1. Program transisi energi yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Namun, implementasinya kebijakan tersebut masih terkendala oleh karena terbatasnya infrastruktur pendukung di wilayah timur Indonesia. Berarti kalimat pertama dan kalimat kedua bertentangan, makanya menggunakan konjungsi namun. Konjungsinya tepat, jadi bukan alfa jawabannya. Penulisan kata implementasi yang tidak baku. Penulisan implementasi sudah baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Charlie, pemakaian unsur yang berlebihan pada frasa oleh karena. Oke, seperti yang tadi kakak katakan, penggunaan frasa oleh karena itu kurang tepat. Yang tepatnya kita gunakan salah satunya saja. Delta ketidakjelasan subjek akibat adanya kata terbatasnya. Error delta juga tidak. Error penempatan keterangan tempat yang tidak tepat di akhir kalimat. Keterangan itu kan fleksibel, bisa diletakkan di depan, bisa di belakang. Jadi error bukan jawabannya. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat yaitu opsi Charlie. Baik adik-adik, kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian ke depannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.